Presiden Prabowo beri penghargaan Bintang RI Adipurna kepada Presiden Republik Peru. Sistem vertigasi efektif untuk budidaya anggur impor. Pedagang pohon Panjat Pinang kebanjiran pesanan Jelang HUT kemerdekaan. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga sosial sedang hangat diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Kita ke informasi utama pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan penghargaan Bintang RI Adipurna kepada Presiden Republik Peru Dina Boluarte saat kunjungan kenegaraan Presiden Boluarte ke Jakarta. Dirinya menjelaskan penghargaan ini diberikan kepada Presiden Boluarte atas jasa dan perannya yang signifikan dalam meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama bilateral kedua negara. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga mengenang momen saat dirinya menerima penghargaan Grand Cross of the Order of the Sun of Peru pada 14 November 2024 saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Peru. Kunjungan Presiden Dina Boluarte ke Jakarta pada Agustus 2025 menjadi kunjungan pertama seorang kepala negara Peru ke Indonesia sejak hubungan diplomatik dibuka. Saya telah menganugerahkan tanda kehormatan tertinggi dari negara kita, yaitu Bintang Republik Indonesia Adipurna. Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, puluhan ketua perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun se-Jakarta hari ini mendatangi Balai Kota untuk menyampaikan keluhan terkait tarif air pam Jaya yang mereka nilai tidak adil. Mereka menuntut Gubernur Pramono Anung untuk mau mendengarkan langsung aspirasi warga yang selama ini dianggap diabaikan. Sejak awal tahun 2025, keluhan soal tarif air pam Jaya telah disampaikan oleh warga rumah susun di Jakarta. Puluhan ketua perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun Jakarta mengadukan hal tersebut ke Balai Kota, namun hingga Agustus mereka mengaku belum pernah ditemui langsung oleh gubernur. Kategori golongan ketiga yang diberikan kepada rumah susun membuat warga harus membayar Rp21.500 per meter kubik, setara dengan tarif untuk mal, hotel, dan industri besar. Perwakilan warga menegaskan mereka hanya ingin ditemui dan didengarkan agar kebijakan bisa ditinjau ulang dan tak mengorbankan warga miskin perkotaan. Ini sebetulnya kami datang ke sini adalah wujud frustasi, Mas, dininya. Sebetulnya masalah ini sudah sejak awal tahun ya. Kita karena ada kenaikan tarif PAM yang mencapai 71%. Di samping itu, yang sebetulnya yang menjadi masalah kita adalah penggolongan yang tidak sesuai. Penggolongan itu kita dikategorikan sebagai apartemen. Apartemen itu disamakan seperti mall, hotel, pusat perdagangan, bahkan industri besar. Kita dimasukkan dalam golongan 3 dengan tarif tertinggi Rp21.500. Sementara kita ini adalah rumah susun yang penggunaannya adalah kebutuhan sehari-hari, Mas, mandi cuci. Nah, dan ini yang kita protes sebetulnya. Sana Sairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office Hasan Nasbi menegaskan pemerintah selalu jujur dalam memberikan data kepada publik. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan pemerintah selalu jujur dalam memberikan data kepada publik. Hal ini merespon ramainya sorotan ekonom terhadap data pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik. Terkait keraguan itu, menurut Hasan, mungkin tidak semua pihak terlalu positif dalam melihat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasan lantas menjelaskan data pertumbuhan ekonomi sejak kuartal 4 tahun 2024 atau bertepatan saat Presiden RI Prabowo Subianto baru dilantik di bulan Oktober 2024. Menurutnya, BPS juga mengeluarkan adanya penurunan data pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 tahun 2025. Kini BPS mengeluarkan data pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 tahun 2025 sebesar 5,12%. Di sektor lapangan usaha misalnya, sektor industri manufaktur kita tumbuh 5,6%. Ya. Investasi yang tadi ini tumbuh 6,99%.
Ini dua angka ini digabung jadi faktor penambah pertumbuhan kita menjadi 5,12. Jadi kira-kira seperti itu. Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Baik, Kementerian Sosial terus berkoordinasi dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait data rekening penerima Bansos di triwulan ketiga. Dari 600.000 penerima Bansos yang terindikasi judi online, sebanyak 228.000 rekening dicoret dalam penerima Bansos karena aktif dalam bermain judi online. Setelah melakukan rapat koordinasi secara tertutup dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Kementerian Sosial resmi mencoret ratusan ribu rekening penerima Bansos di triwulan ketiga. Dari 600.000 penerima Bansos yang terindikasi judi online, sebanyak 228.000 rekening dicoret dalam penerima Bansos karena aktif dalam bermain judi online. Sementara itu 375.000 lainnya masih dilakukan pendalaman dan penelusuran oleh Kementerian Sosial. Jadi semua udah tahu waktu itu ada 600.000 lebih penerima Bansos yang terindikasi turut bermain judi online. Dari data itu kami lakukan penelusuran, ada 228.000 yang sudah tidak menerima Bansos lagi. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan hingga saat ini dirinya masih menemukan puluhan ribu penerima Bansos yang bermain di awal tahun ini. Sebutkan dari 10 juta jumlah rekening yang dimohonkan kepada kami, 1,7 jutanya tidak teridentifikasi menerima Bansos. Jadi hanya 8.389.624 yang diketahui menerima Bansos. Selain menemukan sejumlah rekening terindikasi judol, dalam analisanya PPATK juga menemukan sejumlah anomali, di antaranya dari 10 juta jumlah rekening yang diberikan Kementerian Sosial, 1,7 juta terindikasi tidak menerima Bansos. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Menteri Transmigrasi Ivita Sulaiman menyatakan pihaknya siap bersinergi dengan Kementerian Sosial untuk membangun sekolah rakyat di kawasan transmigrasi. Ivita Sulaiman usai beraudiensi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pihaknya siap bersinergi dengan Kementerian Sosial untuk membangun sekolah rakyat di kawasan-kawasan transmigrasi. Menurutnya pembangunan sekolah rakyat ini akan dimulai secara bertahap dan akan ditentukan titik-titik lokasi pilot project di wilayah yang paling membutuhkan. Beberapa wilayah yang disebutkan menjadi kandidat awal program ini, diantaranya Nusa Tenggara Timur dan juga Papua. Kami mengapresiasi program sekolah rakyat yang digagas oleh Bapak Presiden melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Transmigrasi ingin melakukan sinergi sekaligus kolaborasi dengan Kementerian Sosial bagaimana membangun sekolah-sekolah rakyat di kawasan-kawasan transmigrasi. Lebih lanjut, Ivita menegaskan bahwa pendekatan transmigrasi di era Presiden Prabowo Subianto bukan lagi sebatas perpindahan penduduk, tetapi transformasi menyeluruh melalui pembangunan ekonomi dan juga sosial. Dalam konteks tersebut, pendidikan menjadi komponen penting untuk mendukung kemajuan kawasan transmigrasi. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Sistem vertigasi efektif untuk budidaya anggur impor. Pemirsa, informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, sebuah sentra pertanian terintegrasi atau integrated farming di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta membudidayakan berbagai jenis anggur impor dari Ukraina yang terkenal kualitasnya. Budidaya anggur dilakukan dengan sistem vertigasi greenhouse yang dinilai efektif dan mampu mengoptimalkan hasil panen. Inilah hamparan kebun buah anggur di dalam greenhouse Wana Delima Orchard di Kapanewon, Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Sebanyak 250 pohon anggur impor jenis Smile dari Ukraina tumbuh subur di media tanam planter bud dengan berbentuk huruf Y. Budidaya tanaman buah anggur impor ini dilakukan dengan sistem vertigasi, yaitu penyiraman dan pemupukan secara bersamaan menggunakan pompa air yang disalurkan melalui selang kocor. Dengan sistem vertigasi,
memungkinkan penyiraman dan pemupukan dilakukan otomatis setiap 2 hari sekali tergantung kondisi tanah media tanam. Perawat kebun buah anggur Wana Delima Orchard, Yono, mengatakan tanaman buah anggur impor ini bisa tumbuh subur dengan media tanam dari campuran arang, sekam, pupuk kandang, fermentasi, dan tanah halus. Karena Jupiter itu rasanya manis dan nanti kalau sudah matang itu wangi sekali, dan ada bau wangi terus nggak ada bijinya. Wana Delima Orchard membudidayakan 20 jenis anggur impor dari Ukraina. Beberapa di antaranya selain jenis anggur Smile juga ada anggur Tamaki, Jupiter, Ninel, dan lainnya. Dengan sistem vertigasi greenhouse, kesemua jenis anggur asal Ukraina bisa tumbuh subur dengan hasil panen memuaskan. Dari 250 batang pohon anggur yang ditanam sekali panen, menghasilkan sekitar 100 kg buah anggur dengan harga jual Rp80.000 per kilogram. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Wahyu Wibowo, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, aksi kejar-kejaran antara petugas kepolisian dengan pengedar narkoba terjadi di Jalan Lintas Sumatera, kawasan Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Pelarian 2 kurir pembawa 30 kg sabu dan 20.000 butir pil ekstasi terhenti setelah ditangkap polisi. Ini adalah rekaman video yang diambil polisi ketika melakukan pengejaran terhadap satu mobil minibus berwarna grey yang melintas di Jalan Lintas Sumatera, kawasan Kabupaten Asahan. 2 pelaku yang belakangan diketahui merupakan paman dan keponakan terus berupaya menambah kecepatannya saat menyadari adanya petugas yang membuntutinya. Aksi kejar-kejaran antara polisi dan kurir narkoba berakhir usai polisi mengadang mobil pelaku yang melaju dengan kecepatan tinggi secara paksa. Ketika diperiksa, petugas menemukan 1 koper berisi 30 bungkus narkotika jenis sabu dan 4 bungkus narkotika jenis pil ekstasi yang jumlahnya mencapai 20.000 butir. Kapolrestabes Medan Komisaris Besar Polisi Gideon Arif Setiawan Kamis siang mengatakan penangkapan 2 pelaku dilakukan usai petugas Satres Narkoba melakukan pengembangan atas pengungkapan kasus sebelumnya. Dari hasil pengembangan ternyata dideteksi adanya upaya pengiriman narkoba kembali dari Malaysia menuju kota Medan melalui jalur perairan Asahan. 1 dari 2 pelaku bahkan yang menjemput langsung narkoba menggunakan sampan sebelum akhirnya membawa narkoba menggunakan mobil minibus yang dikemudikan pelaku lain. Hasil pemeriksaan pelaku tercatat bukan kali pertama menjadi kurir narkoba, karena sebelumnya sudah pernah mengantarkan narkoba dengan jumlah besar dan mendapat imbalan sebesar 70 juta rupiah. 30 Juli di Asahan dengan tersangka 2 yang masih kerabat ya, 1 paman, 1 ponakan. Dia sudah melakukan 2 kali pendistribusian atau penyaluran narkoba, dagangan lah ya. 2 pelaku yang ditangkap kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, Berita Nasional TV. Polres Tapanuli Selatan menangkap seorang pria lantaran membunuh dan mencuri perhiasan emas milik seorang wanita Parubaya di rumahnya di kawasan Kecamatan Dolo, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Usai membunuh korban dengan cara memukul kepala korban dengan sebuah batu dan menjerat leher korban dengan kain sarung, pelaku menghabiskan uang hasil curiannya untuk bermabuk-mabukan dan menyawer wanita penghibur. SR hanya tertunduk malu pada saat digiring oleh penyidik Satreskrim Polres Tapanuli Selatan ke hadapan awak media pada Selasa siang. SR ditangkap di rumahnya pada hari Minggu lalu usai mencuri perhiasan emas dan membunuh seorang wanita Parubaya berinisial BR di Desa Dolo, Kecamatan Padang Lawas Utara, Sumatera Utara pada bulan Februari lalu. Peristiwa ini bermula pada saat korban hendak melaksanakan ibadah sholat maghrib di rumahnya beberapa waktu lalu. Saat itu pelaku yang tidak lain merupakan kerabat dekat korban ini menyelinap masuk melalui pintu samping dan langsung mendorong korban keluar rumah dan memukul kepala korban sebanyak 2 kali dengan bongkahan batu besar.
Melihat korban masih bernafas, pelaku pun lantas menjerat leher korban dengan kain sarung hingga korban meninggal dunia dan langsung mengambil perhiasan emas milik korban sebanyak 44 gram. Penyelidikan, kami berhasil menangkap satu tersangka atas nama Safiuddin Ritonga. Berikut dengan barang bukti. Pada saat ini pun kami masih pengembangan untuk lebih jauh dan lebih dalam. Setelah mencuri dan membunuh korban, pelaku pun menjual emas hasil curiannya tersebut sejumlah kurang lebih 50 juta rupiah. Selain itu, Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan AKP Hardianto mengatakan, usai menjual emas milik korban, pelaku menggunakan uang hasil curian tersebut untuk pesta miras dan menyawer wanita penghibur di sebuah kafe remang-remang yang terletak di Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Sebagian ada upaya-upaya di kafe daerah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Sumatera Utara, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Sebuah sepeda motor milik seorang pedagang keliling hilang saat berjualan di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Aksi pencurian tersebut terekam kamera CCTV. Korban tak kuasa menahan haru saat diberikan motor pengganti oleh pihak kepolisian. Inilah rekaman CCTV saat dua orang pelaku mencuri sepeda motor di Jalan IKPN Gang Haji Marjuki Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan yang terjadi pada Rabu pekan lalu. Aksi terjadi dalam waktu singkat saat korban sedang bersiap untuk berjualan. Bukan sekedar alat transportasi, motor yang hilang merupakan nadi penghidupan seorang ibu yang setiap hari berkeliling menjual es demi menyambung nafkah keluarga. Kamis siang, korban yang bernama Tami mendatangi Polsek Pesanggerahan. Dia tak mampu menahan tangis haru saat menerima sepeda motor pengganti yang diberikan oleh pihak kepolisian. 11 siang, saya sedang prepare jualan, kemudian ingin mengambil bekal SPNK di dalam jok motor, setelah itu motor udah nggak ada sama sekali. Jadi di CCTV itu cuma 5 detik pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Nikolas Arili Lipali mengatakan sepeda motor tersebut adalah satu-satunya aset yang digunakan korban untuk mencari nafkah sehari-hari. Mengetahui hal ini, pihak Polsek Pesanggerahan memberikan motor pengganti sebagai bentuk empati. Terus dikejar Pak? Iya, pasti dikejar oleh anggota kita, anggota Pesanggerahan, anggota Polri untuk menangkap. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pencurian. Dari Jakarta Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, bagi pedagang pohon panjat pinang, musibah perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus memberi keberkahan tersendiri. Jelang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, pohon panjat pinang buatannya sudah kebanjiran pesanan. Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia mulai menghitung hari. Pada perayaan 17 Agustus, masyarakat Indonesia mempunyai tradisi yakni mengadakan banyak lomba khas Indonesia. Salah satunya adalah lomba panjat pinang yang selalu hadir setiap perayaan 17-an. Penjual pohon pinang musiman pun mulai bermunculan. Seperti Robi, warga Kecamatan Pinang bersama dua rekannya selalu rutin menjajakan pohon panjat pinang buatannya di tepi Jalan Rasuna Said, Kota Tangerang. Sebelum dijual, pohon pinang melewati beberapa tahapan mulai dari diserut, diamplas, dijemur, diikat dengan kawat agar kokoh saat dipakai lomba dan dilumuri oli dan gemuk. Kebanyakan para pembelinya warga sekitar Kota Tangerang atau luar kota yang rutin meramaikan 17-an dengan panjat pinang. Robi membuat beberapa ukuran pohon pinang yang dibuatnya mulai dari 8 meter, 10 meter, hingga 12 meter. Adapun harganya bervariasi mulai dari Rp1 juta hingga Rp1,5 juta. Bahkan Robi biasa meraup keuntungan hingga Rp15 juta dari produksi panjat pinang yang dibuatnya.
Ya alhamdulillah sih ada. Ya yang jauh-jauh dari Jombang, dari Lapas, ya udah dari mana aja dah, udah ada. Selain itu, untuk menarik peminat pembeli, para pedagang juga menghias pohon pinang dengan bendera merah putih. Dari Tangerang, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Pemirsa, jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah perantau mulai menjajakan bendera merah putih di berbagai sudut kota. Salah satunya Edi Sugriana, warga Garut, Jawa Barat yang rela merantau ke kota Bandar Lampung setiap tahunnya untuk menafkahi keluarga dari hasil berjualan bendera. Setiap pagi, Edi Sugriana melangkah menyusuri jalan di Ponegoro, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung. Bendera merah putih dibawanya menuju lapak sederhana di pinggir jalan. Pria asal Garut, Jawa Barat ini datang ke Lampung sejak 25 Juli lalu. Ia merantau bersama 8 temannya, tinggal sementara di Pahoman, dan berjualan bendera menjelang Hari Kemerdekaan. Edi mengaku sudah terbiasa menjalani pekerjaan musiman ini. Selain di Lampung, ia juga bahkan pernah menjual bendera musiman hingga ke Papua. Panas, debu, dan lelah menjadi bagian dari perjuangannya. Semua ia tempuh demi menyambung hidup dan mengirim nafkah untuk istri dan anak di kampung halaman. Di tengah aktivitasnya, Edi menyempatkan waktu menghubungi keluarganya di kampung. Rasa rindu pada anak yang kini duduk di bangku SMP sedikit terobati lewat panggilan video. Udah biasa sih soalnya. Ini ngerame aja lah, jual aja. Anak gimana ngomongnya kalau tiap tahun ditinggal? Ya enggak, udah biasa sih. Udah biasa. Meski persaingan semakin banyak, terutama dari toko online, Edi tetap bertahan. Ia percaya hasil kerja keras di perantauan bisa membawa manfaat bagi keluarganya di rumah. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda pemirsa. Saya Lydia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.